wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Sadaqallahul azim. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surga Adnan akan masuk ke dalamnya orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak-anak mereka, dan cucu-cucu mereka. Setelah satu keluarga itu berkumpul di surga Adnan, malaikat masuk ke setiap pintu yang telah mereka tempati itu. Lantas malaikat mengucapkan, keselamatan atasmu semua. Engkau mendapatkan tempat yang paling nikmat ini, yang luar biasa ini, karena kesabaranmu menghadapi hidup selama di dunia. Jadi yang akan kita pegang di sini, kalau ingin masuk surga sekeluarga, jadilah semuanya orang sabar. Ya kan? Kata orang kita, sabar itu ada batas. Tapi orang sabar, kata Allah, tak ada batas pahalanya, sampai dia nanti mendapatkan surga tempat tinggal. Yang kita muliakan Bapak pengurus Masjid Darul Muslihin. Jadi di sini tidak ada orang engkar ini, orang saleh semua. Kampungnya orang-orang saleh, beserta seluruh anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Yang kita hormati Bapak RW, Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat dari bermacam suku bangsa yang hidup di Lampung ini, yang kabarnya di sini
Taluk ya, Taluk Betung, Tanjung Karang, Teluk Betung, sekarang berubah menjadi Bandar Lampung. Alhamdulillah. Juga yang kami hormati ibu-ibu yang telah meramaikan masjid ini, terdiri dari mungkin ibu-ibu yang sering melakukan majelis taklim. Majelis berasal dari kata-kata jalasa, majelis kumpulan orang duduk, taklim dan mempelajari agama. Maka dirangkai kalimat itu majelis taklim. Mungkin juga ada ibu-ibu dharma wanita yang suaminya masih aktif bekerja sebagai ASN dan dia sebagai anggota dharma wanita. Mungkin ada juga ibu-ibu yang PKK dan ada juga yang kapalo julo-julo. Mungkin ya. Itu semuanya tersebut komunitas ibu-ibu. Kalau saya simpulkan, di negeri kita Minangkabau itu ibu-ibu itu tidak tanggung tinggi derajatnya, Pak. Tinggalnya di rumah gadang. Kini banyak rumah gadang pi dari tembok. Ada nambah lantai 2, ada nambah lantai 3, ada nambah pakai eskalator. Ya kan? Kalau rumah gadang sampai ibu-ibu tinggal dulu, dilahirkan di Sinan di Minangkabau, itu rumah gadang si jangkor gadiang. Salanja kudo balari sakuai kuaran tabang sapaki budak menangi. Tiang panjang si rajo lelo, tiang pendek si rajo bunsu. Pasak ketek peminggan labiah, pasak gadang turang menurang. Lantai timbago aso-aso palupuh kawe dirantang. Banduanyo kuciang malako si tindih tupai bagalui. Dampa-dampa labah mangirap. Gonjongnya rabuang membacui, saganyo ansau mangulampai, datang nandari tamin nijut. Jika dipandang ke halaman carano basa, batu tapaan kan so balari, nambah cibuk si batuang tungga, pananju si talang kuning, anak janjang jikiri kuran induk janjang perak bailo, anaknya ameh balanja. Itulah rumah ibu-ibu. Dilengkapi kiri kanan dengan 2 anjuang. Namanya anjuang paranginan. Manga ibu di Sinan bata nun jo manjai. Tumang ko sesuai na ibu-ibu ko Pak. Jarinya alui, tangannya alui, kulitnya alui, perasaannya alui, dan nomor sepatunya paling tinggi 39. Ya kan? Maka ibu-ibu ini adalah sesuatu hamba Allah yang sangat berjasa. Dia pernah menghamilkan presiden, dia pernah menghamilkan menteri, dia pernah melahirkan ustadz, dan dialah ibu-ibu yang disebut kalau anaknya durhaka kepadanya, ya kan, dia kutuk anaknya itu, maka anaknya akan dikutuk oleh Allah. Kalau reda dia kepada anaknya, maka dia anak tadi akan diredai oleh Allah. Itu hadis sahih. Ridallah fi ridal waliden, sukhtullah fi sukhtil waliden. Kalau seorang anak diredai ibunya atau kedua orang tuanya, Allah akan reda kepadanya. Kalau dia dikutuk oleh kedua orang tuanya, maka Allah akan mengutuk dia. Untuk itu, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, masih ada ibu kita, masih ada ayah kita, kerap kalilah bertanya kepada beliau. Iya kan? Di orang tua tu tidak perlu pitih, Pak, pitanyo. Iya kan? Atau dicaliknya sekali sudah Jumaat.
Kalau lai samo di siko, ya kan? Kalau di kampung telepon saja. Kami yo ndak ado mencali do ustaz, tapi pitih lai bakiriman. Ado pantunnya. Angku kapalo mandiangin maracak kudo kagalanggang, bukan to ama arok dek pakirin nak wa ang batamu mangko sanang. Ya kan? Kalau itu terang ada pak tu. Calik-calik orang gaib kau banyak nak takut di bini nak ada menjelik orang gaib. Itulah ibu-ibu yang disebut di Minang bundokan kanduang. Kelebihannya lain, ya kan? Kelebihan lain sesudah ibu-ibu tu santiang marendo manjai jabatan nun memasak. Pa ibu jo anak dagang, panyayang jo pakir miskin, pandai balega dengan sampi, tahu batinggang dengan tidak. Dek pandai ibu-ibu ko batinggang satitik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan akama gereja. Atau ibu-ibu ko pak. Jadi apa-apa jangan dicariin bini ndak. Ya beliau nama melihara anak-anak. Ya kan? Kalau pakaro batana bayi ibu-ibu ko saja menjamu padi, akannya jamu padi. Kalau dahulu yolah jo kayu, kalau kini lah jo kayu tu pak. Di bawah saya padi kailer ajo kayu delo. Ya kan? Sekarang dulu begitu dengan ujung jari. Dikakat. Lah masih ditumbuk jolasung. Indah eler. Cik kate cik kaba. Kawawah. Lah sudah ditumbuk diindang ditampi tarikh dipilih hatta cik-cik. Padinya tadi masih diambun tengah malam, lambuk di paneh tengah hari. Amarah hebat. Lah sudah ditumbuk diindang ditampi tarikh dipilih hatta cik-cik, dibasuh je daun pandan. Tak jarang tungku batu tigo besilang kayu di bawahnya disinan napi mangkoi duit. Ya kan? Dek santiang ibu-ibu ko batana masak nasi tadi kambang bunga limau di kampung ambo dibasuh namanya masak air jo sambalado selama jo apalagi kalau jo gulai orang kapau tadi. Itu ndak tanggung-tanggung rasanya Pak Musir. Ambo sampai batambuh tadi. Ndak ada nama tambuh nampak dan baru ambo seseorang. Konyo kecen orang kau lapar biarlah nak tu. Atu dek santiangnya ibu-ibu mama sagantang bareh di tanah kanyang laurang seminang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu kau masuk serogo. Tio hari sadonya memasakan kami. Lai sehat saya ibu-ibu. Alhamdulillah. Ambo ukuran orang gaib sehat. Dengan ukuran orang gaib piko dibanding jona mudo tu indah. Pertama saya rasakan ya kan, saya mbokan di pawasuan jadi imam tadi. Sebenarnya malah malih di imam gua pak. Napas tu lah mulai pendek. Ya. Ya kan? Indak nak kekanyangan. Lah indak sama jo mudo dulu lah. Tapi kalau indak do tak putuh bacaan ambo ndak. Alhamdulillah. Atau ukuran orang gaib, alhamdulillah sehat, bisa jo memenuhi undang-undangan bapak-bapak ibu-ibu kemari, ya kan, melalui anak ambo Agung. Mudah-mudahan Agung ini juga menjadi ulama besar. Kenapa dia sudah sebut tadi, ambo lah mulai jadi ban serap pak. Ban serap kok kalau tidak tapijak atau di luar terletak je bagi bau itu. Kalau di dalam motor awal letak jadi lantai tu, acuk terpijak tu. Itu ban serap gong. Pindah waal tu. Lama-lama nanti jadi ban sawananya. Amin. Ya Rabb. Yang saya kasihi cintai anak-anak saya yang muda, para remaja,
Itu semuanya disebut pari paga di dalam kampung Pamaga Koto Janagari Pembangki Batang Terandam. Harapan kami nak kepada yang muda-muda sangat besar, karena kami yang tua ini satu persatu akan gugur, akan mati, dan kita tidak tahu kapan mati itu. Kalau isi dompet kita Pak, kita tahu berapa sisanya, tapi berapa sisa usia kita tidak tahu. Entah 1 hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau 3 tahun lagi. Mudah-mudahan sisa usia yang ada ini kita beramal dengan ikhlas. Ambil yang kita punya, jangan diganggu punya orang. Tinggalkan yang haram, ambil yang halal, yang hak kita. Patuhi perintah Allah, lakukan yang disuruhnya, tinggalkan apa yang dilarangnya. Itu saja konsep hidup, kita akan aman. Orang yang melakukan itu disebut sabar. Sabar ini kan mengendali nafsu, Pak. Walaupun orang itu tidak marah-marah, Pak, tidak ada marah-marah, tidak ada emosi, tapi dia mengumpulkan harta secara haram, itu bukan orang sabar. Orang sabar itu semuanya dikajinya. Apakah pantas saya mencari seperti ini? Apakah saya pantas mengumpulkan uang seperti ini? Jadi sabar itu bukan orang tidak emosi. Banyak orang penggalak, Pak, manih mulutnya, pandai bertanam tabu di bibir, pi korupsi panjang. Itu bukan sabar. Makanya masuk surga itu menurut surat Ar-Ra'd ayat 23 tadi adalah orang sabar. Engkau mendapatkan ini karena kesabaran. Ya kan? Jadi inti hidup itu sabar. Dapat nikmat syukur. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, makanya seluruh nabi itu dijamin masuk surga oleh Allah karena sabar. Nabi itu sabar. Tidak ada nabi itu terlibat dana COVID, ya kan? Macam-macam lah. BLBI. Tidak ada nabi itu terlibat itu. Ya kan? Banyak itu macamnya. Iya kan? Karena kesabarannya. Kaum muslimin, kemudian kita lihat dulu jannah. Jannah itu banyak, ada namanya Firdaus, ada Adnan, ada Ma'wa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana yang dipilih surga itu? Firdaus. Kalau ambo nama dia Allah. Asa ndak masuk neraka, surga. Ambo bertanya jo Pak Ketua tadi, informasi Suroko dulu nan manarukonyo dari pondasi orang Suli Aye. Generasi itu lah meninggal sadonyo Pak Ustaz. Kini tinggal generasi ketiga. Suli Aye kok sangat unik. Ambo barangkali mengaji ke sinan ndak do nang kamu saji ke rumah gadang. Ada suku sinan namanya Limo Panjang, ada namanya Limo Singke. Ya. Ada rumah 20 ruang panjangnya. Mulai membawa mengaji ke Suli Aye itu dulu Bapak Elmi Panuh SA. Beliau itu notaris ya. Entah hidup juga sekarang di Jakarta, itulah bersambung-sambung. Ada yang paling muda membawa saya ngaji ke Suli Air itu sekarang sudah meninggal walaupun dia muda. Itu makan durian Nabi 10 hari, 10 durian. Tidak apa-apa dia. Ya, itu beliau. Jadi kaum muslimin ba di Suli Air. Suli Air Bagunung Merah, ya Pak. Dalam kecamatan Koto Diate. Kalau ingin kita mendapat kasih sayang Allah, taruhlah kita beramal saleh. Ya kan? Yo ada Gunung Merah Putih sana. Ada Janjang 1000. Kemudian sawalahnya Tanjung Bali. Sabalnya Tanjung Alai. Taruh ke sinan peninjauan.
negeri yang rakyatnya kaum muslimin disebut suli aye tapi murah piti. Nah, di Amerika saja ada SAS suli aye sepakat. Mungkin ko ado janjang ke bulan pai je orang SAS ke sini. Tapi tidak ada janjang ke bulan kaum muslimin, apakah kita menginginkan masuk ke surga sekeluarga? Ingin, ya kan? Saya kalau dapat ibu, istri saya kan udah meninggal, ya kan? Yang melahirkan anak saya itu. Saya kalau dapat nanti saya mohon kepada Allah dengan air mata, istri saya itu juga di surga. Ya kan? Karena saya tahu dulu ketika dia nikah dengan saya itu, ya kan? Bagaimana kecantikannya sesuai dengan pandangan mata saya. Maka di surga nanti dia tidak tua kalau masuk surga. Dan semenjak sekarang saya doakan terus, apapun yang saya lakukan dia niatkan, saya niatkan juga untuk dia. Mudah-mudahan dia masuk surga nanti. Jadi di surga itu tidak ada orang tua. Jadi kami nalah tua ko ba ustaz ge ba nyomudoan de Allah wali. Begitu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudanya tu sadang elok. Kalau kita yang laki-laki ini Pak di surga nanti wajah kita kembali seperti 25 tahun. Tidak ada perubahan-perubahan seperti di dunia ini. Muda terus 25 tahun itu. Tinggi kita 37 meter sama dengan 60 hasta. Sama je Nabi Adam. Kulit rata-rata putih. Jadi nama nang kaliang gini kau sabar sajalah. Iya kan? Sabar sajalah. Asal masuk surga nanti putih balik. Biasa masuk neraka angui. Ya bersabar sajalah. Ya kan? Anak pendek-pendek je, sabar aja. Nanti akan 37 meter. Kami ibu-ibu berapa Ustaz? Ibu-ibu sama dengan anak gadis kita berumur 19 tahun. Tingginya 27 meter, 10 meter bedanya dengan kami. Itu pasangan yang ideal. Tidak ada sakit-sakit. Satu lagi yang sangat menakjubkan di surga itu, makanan enak-enak tapi kita tidak buang air. Kalau ada lo buang air di surga tu Pak, tu ada lo orang bersihin WC. Abah karajo je lah. Di surga itu nanti tidak ada pekerjaan. Kita tidak ada menanam, memupuk, ya kan? Kita hanya menuai, tidak ada menyemai lagi, menerima hasilnya. Jadi makanan yang tidak berguna bagi tubuh kemana perginya? Dia keluar melalui keringat, diolah oleh Allah menjadi keringat. Keringat yang keluar itu bau parfum kasturi. Andaikan ada ibu memakai parfum kasturi di dunia ini, itu KW. Yang aslinya dalam bau itu keringat kita. Coba bayangkan, kita tidak tua-tua, kita tidak sakit-sakit selama-lamanya. Khalidina fiha, tambah lagi abada. Khalidina fiha abada. Itulah surga itu. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan kepala kita sekarang, dan tak pernah kita lihat dan tidak pernah kita menyaksikannya. Kata orang kaya-kaya Pak yang telah keliling kota di dunia ini, sekarang katanya kota terindah itu Dubai. Ambo lagi sampai lo kesinan ketika umrah Pak, PDT pesawat saya. Hanya apa senan Emirates pesawat isi 600 orang doang. Kesinan dulu transit, baru ke Medina. Api baku ruang saya di pesawat tu. Tak keluar.
apapun yang sangat cantik dan sangat indah kita lihat di dunia ini, jangan kita samakan dengan surga. Begitu indahnya surga itu. Isinya orang sabar semua. Sabar mengendalikan nafsu. Nafsu kita ini kan banyak pembagiannya, Pak. Ada nafsu amarah. Itu nafsu binatang buas, kata Nabi, amarah. Bagaimana nafsu binatang buas itu? Kalau tiba di orang, hati tasisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang garut talingo kancah dipange babana kampu kaki. Ndak babayonya, ndak di kapalo warnanya dong, di ampu kaki. Jadi dia ndak bisa membedakan yang halal dengan yang haram, yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Sawah ndak bapa matang dinyo, guru ndak beminanta, dalak ladang ndak bakara tahu. Sadata sesawah juanda. Punyo orang, punyo inyo. Arato orang, arato inyo. Itu nafsu amarah. Ada nafsu lawamah yang pulang balik, kadang-kadang patuh, kadang-kadang engkar lawai. Ya kan? Nafsu yang dipanggil dengan kasih sayang itu namanya nafsu nafsul mutmainnah. Di mana ceritanya nih mutmainnah ini? Dalam surat Fajar, ujung surat Fajar itu. Ya kan? Coba kita lihat panggilan Allah kepada orang punya nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang. Orang mempunyai jiwa yang tenang itu, Bu, walaupun pitihnya hanya 10.000 di dalam sakunya, ya kan? Tapi ada orang yang lebih marasai darinya. Nyagi 5.000 pitih, walaupun 5.000 tinggal. Nyo ndak ingin sanang seorang, ya kan? Ndak ingin selamat sendiri, ndak ingin sejahtera sendiri, karena yang menderita ini juga hamba Allah. Prihatin dia melihat. Itu nafsul mutmainnah itu. Ya kan? Dia ndak pilih-pilih orang gitu. Yang namanya kaum muslimin manusia semuanya hamba Allah, walaupun engkar kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Jadi antara hamba Allah dengan Allah itu, kita reda, Allah reda. Maka Allah itu namanya Khaliq, Khaliqun. Kalau kita makhlukun. Saya dulu sekolah di pesantren, Pak. Pesantren saya itu sudah pesantren modern. Itu satu-satunya dulu di Kabupaten Agam pesantren modern. Kalau sekarang sudah semuanya. Tarbiyah Candung, Sumatera Tawalib, Tarbiyah Malalo, Jaho, alah pesantren modern nih, mempelajari pelajaran-pelajaran di SMA. Ada dulu pelajaran namanya Aljabar Ilmu Ukur. Kalaulah guru itu nama bola paniang. Nggak manangko dah, Pak. Sajak dari SD baretong namanya. Kini namanya orang matematik kan. Itu saya lemah. Paling tinggi nilainya 6. Tibo Aljabar Ilmu Ukur itu di pesantren, ibu-ibu dan bapak-bapak itu nilainya 5. Nah kecik guru itulah ibu aja dengkang makanya ampe. Memang tak ngerti saya, Pak. Tapi masih saya ingat apa? Antara kita dengan Allah itu sama dengan 2 titik, satu makhluk, satu khalik. Dihubungkan oleh satu garis. Kalau titik yang satu makhluk ini semakin mendekat kepada khaliknya, garis itu akan semakin lurus. Kalau semakin jarak dia, dikhawatirkan garis itu tidak akan lurus. Itu masih saya ingat. Maka kalau kita makhluk ini semakin mendekat kepada Allah dengan mematuhi segala aturannya, maka Allah itu akan dekat dengan kita.
Dan beliau menyatakan, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan pedoman hidup itu kata Nabi, ya kan, yang sangat utama itu dua. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Cuma salahnya kalau orang Minang go Pak, asa tasabui pusako, ada tabayang se tanah je sawah. Itu. Iya kan? Iya kan? Tabayang itu. Kalau kita kait dengan itu salah banawa. Ba mengko salah kata Nabi, ma in tamassaktum bihima. Selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada. Jadi pusaka kata Nabi itu apa? Al-Quran satu, sunnah beliau satu. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh bi dengan hima, keduanya. Kedua mana? Al-Quran dan lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kenapa banyak orang tersesat? Karena tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Orang tu banyak memperturutkan hawa nafsunya. Nafsu ini memang bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah. Tu mangkonya orang Minang menyebut nafsu bapantang karandahan, hawa bapantang kalintasan. Itu dia. Ya kan? Setelah Allah reda menjemput orang mutmainah tadi, dia reda, ya kan? Engkau Tuhanku ya Allah, waridaka, dan rida engkau yang saya cari ya Allah. Apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi, engkau saya kumpulkan ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hambaku itu siapa? Pertama Rasul, kedua Nabi, orang salih, orang mati syahid, orang pilihan, wali-wali Allah yang taat. Allah tak kumpul sadonya zinan, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Kalau kita periksa lagi orang yang dikumpulkan Allah hambanya itu, pasti orang sabar semua. Ya kan? Jadi ba anak padi hidup awak Pak di zaman kini Pak, sabar sama doi. Kalau kita cari pemerintah awak Pak lah bijaksana supaya awak sehat, nyo keluang kartu Indonesia sehat. Supaya awak jangan dibodohi, nyo keluang kartu Indonesia pintar. Mungkin sekete hari ledek lah segala maha kartu Indonesia sabar. Ya kan? Anang kadimantapkan ibu-ibu bapak-bapak, apa saja nan maha nama gi rezeki awak Allah. La yakin bahwa Allah magi rezeki, anda kestresan. Ya kan? Tapi kalau kita berharap kepada alam ini semuanya lemah, dan alam itu akan lenyap. Kullu man alaiha fan. Apa yang ada di sekelilingmu itu tidak ada yang akan kekal. Pangkat akan lari, jabatan akan hilang, uang akan habis, istri bisa dilarian orang. Tapi kalau berharap kita kepada Allah, orang Minang menyebut Allah tu siapa? Sandakan kenang gadang, gantungan kenang tinggi. Siapa dia? Itulah dia Allah. Jadi orang yang berharap kepada Allah itu tidak akan pernah putus asa. Tidak akan pernah. Maka di dunia ini carilah dunia secukupnya dan kejarlah akhirat sebanyak-banyaknya. Karena apa? Banyak dia ada pe di dunia go Pak. Di mana ada kabun sawit, di mana ada teranak yawi. Alun sampai awak Pak menikmati sado tu amati tibo. Ada Pak menceli oto apa sampai kemari MPM. Iya kan? MPM, PT Mutia Putri Mulia. Itu tidak sampai ke 50 umur orang punya lo enggak. Awak meninggal belangkang semalam kue, awak jangkang orang tinggal nempue.
Iya kan? Jadi kalau dapat rezeki Pak, agihan ke jalan Allah separo. Dia terengah dapat tu. Jangan dilapis seseorang. Iya kan? Jalan Allah tu banyak macam. Keluarga awak nandake nambah kekurangan dari awak. Iya kan? Anak asuh, anak yatim banyak. Kalau itu sudah kita kerjakan, berarti sebagian harta kita bawa mati. Kalau disimpan-simpan, ndak diagian kanan hak berhak menerima, itu bapak-bapak semuanya rugi, wak. Rugi. Yeah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Pertama, selain dari sabar tadi, apa syaratnya? Mengingatkan kita sekeluarga. Allah mengingatkan kita dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tak ada orang yang tak hafal ayat itu. Masuk ketik mula di BCN dek biaya itu. Ambo ke orang Melayu ambo biaya Pak. Itu lo baso di kampung ambo di baso tu. Biaya. Ya kan? Ayahku ada orang nyebut ayah, ada apa? Tapi yang populer sinan apa ayah apa? Biaya. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Siapa yang disebut keluarga tadi? Kalau kita laki-laki ini Pak, istri kita dan anak-anak kita. Anak kami lah dewasa sadonya Ustaz, nyobi merantau, ndak Jawa tinggal. Kita berkewajiban Pak mengingat anak walaupun nyola gadang. Mengenai salat kau Pak. Labar anak lu nyo kalau ndak salat nyo Pak ingetan. Kenapa ndak ada mantan anak di dunia ini Pak? Walaupun bapak pisah dengan istri, anak tetap anak. Kai ndak kesakah, tali ndak keputus. Karena darah kita mengalir di sana. Disebut dalam bahasa Minang anak tu sia, sibiran tulang, buah hati, limpo bakuruang, tali nie, labuhan cinto, bintang sumara perhatian. Ku indak bantunya semua Jawa, jalannya, kakinya, pembawaannya, talingonya. Kalau ada anak lain dari awak, Pak, ada mirip Jawa, itu raguan tanah siapa. Perlu dicurigai. Jadi darah daging awak. Ada ingatkan nak udah salat nak. Saya ada anak saya ada satu orang di Cakung. Itu saya ingatkan terus Pak dengan WA. Lah sembahyang nak barana sibuk. Ya kan? Karena menginginkan kita sekeluarga masuk surga nanti. Masuk neraka nak lantengan Pak. Lantengan. Ibu boleh lantengan masuk neraka. Ainda usah masuk neraka le. Baik ko besok pagi ibu ke menggoreng. Ya kan? Akapi sendok basi tujuh ketiak. Kan nyangek tu. Kalau lain itu saya bu ayalah tahan mah. Ya kan? Pasti talambuang sekali. Habis kalau malah tua ketiak. Apa lagi masuk neraka? Boleh kita minta surga itu Pak Ustaz, boleh. Tapi didahului je ridha. Itu yang ditunjukkan Nabi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka abaru wal jannah. Minta reda Allah. Reda Allah itu bagaimana? Patuhi aturannya. Jadi jangan dibiarkan istri kita Pak. Kalau ada laki-laki ini yang membiarkan istrinya tidak tahu dengan agama, barana banyak amal salehnya nanti. Dia setelah ijab kabul itu, ijab dari bapak mertuanya, kabul dari suaminya, ya kan? Dari yang laki-laki tadi, saat itu berpindahlah tanggung jawab ayah yang perempuan tadi kepada menantunya. Maka mengingatkan salat segala macam amal, menutup aurat itu adalah kewajiban suami.
Coba bayangan Pak, iya kan? Sebanyak kok kain gini, ada yang nanti sampai durang kain ke baju. Lah itu tasawuf pau batih ndak? Iya kan? Tasawuf tangan kepala ndak? Padahal kain banyak. Iya kan? Kalau orang kapi seperti itu ndak ada. Kok banyak ya orang Islam. Ibu-ibu ya kalau ada yang berjualan di pasar, ada masjid di sana. Iya kan? Banyak saya lihat sudah bauduk tu ndak je pakai makanan di tempat bauduk tu. Masih pakai celana lepis ke dalam masjid. Baju kaos rambut tagera. Itulah lapis uduk balik. Pada situ banyak auratnya, Bu. Iya kan? Jadi kalau ibu berjualan di pasar, orang azan pergi ke masjid salat, di tempat beruduk itu langsung pakai mukenah. Ya kan? Jangan di dalam masjid. Laki-laki kalau ada penyakit di hatinya Pak, biaji nanya, itu matonya colawuk kari yang menceli orang berusia. Kalau bawa penyakit hatinya, cuma tolawuk kari yang matonya menjadi orang berusia. Ya kan? Nah, maka tugas ibu-ibu, jangan laki-laki ini berdosa, tutup laau. Ya kan? Itu kewajiban suami kepada istrinya Pak. Kuindah aja ini. Itulah maksudnya qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu yang pertama itu. Kenapa salat? Salat itu komunikasi kita dengan Allah. Coba bayangkan Pak, di dalam salat itu berapa kita baca surat Al-Fatihah? Salat wajib saja berapa kali? Membaca Al-Fatihah, membaca Quran. Membaca Quran nanti ditanya kita di kubur, walaupun kita tidak membaca Al-Quran secara rutin, tapi kita salat, kita pasti baca Al-Fatihah dan ayat. Setiap huruf 10 pahala. Ia turrajulu fi qabrihi, setelah mayat orang Islam ini nanti terbayar, terbujur di dalam kubur, ya kan? Idza utiya min qibali ra'sihi, maka disuruh datang malaikat mungkar nangkir itu untuk mengazab dari kepala. Dafa'athu tilawatul Quran, maka dia dibela kata Nabi oleh bacaan Al-Quran. Di sikota surah ya, wa idza quri'al Quran. Yo. Iya. Banyak ya wak nan mai boh mota sedang orang baca Quran. Kici Allah, wa idza quri'al Quran fastami'ulah. Dengarkanlah. Wa ansitu, diam. La'allakum jadi ndak jadi ya Wak diazab dari kepala do Pak, dibela dek bacaan Al-Quran. Coba yang orang ndak sembahyang beraruginya. Pabilonya baca Fatihah, pelonya baca ayat. Anan lawaknya ada tu Pak di Padang, nyo ndak salat sampai mati ndak salat. Ayo kau mati tu papasan kau kemanakannya. Kok mati mu niang kan ada tanah di muka masaji angku buahnya sinan yo boleh terang aja di mu niang orang azan sadang duitnya ndak baik masaji apa lah mati lo ke mana orang azan ya kan tidak mungkin. Nah, kemudian lagi ada hadis Nabi lagi. Salat ini kita ulang-ulang walaupun pengajiannya pengajian dasar tu. As-salatu imaduddin. Coba bayangkan itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Aqamaddin je, adamaddin je. Siapa meninggalkan salat berarti dia meruntuh. Ada lo ibu-ibu nak santiang masih lek lidah. Anaknya cik perusinya. Kalau anak perusi cik nangka menikahan jadi wali nikah,
kan ayahnya suami ibu kok. Nan memfasilitasi secara negara adalah Pak Kua. Jadi di Indonesia awak ada persyaratan nikah tu sah menurut hukum Islam, sah menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, maka tercatat di kantor Kementerian Agama. Ya kan? Kalau tidak nikah liar namanya. Bapak ibu, anaknya cik bersih, jodohnya lah dapet. Ibu kuacok mengikuti majelis taklim, suaminya ndak salat. Dah. Bulan nang ketibo anak wak kan nikah. Kata buya-buya di musaji, ayah nan ndak nikah, ndak boleh jadi wali nikah doda. Lai sampai hati udah rasul. Cie ko buah hati awaknya si buyong sinan si upiak sinan. Rantak penyudai tanun kilik penyudai hujan. Rantak galanggang nan kau se si bunsu dak beradik lai sabuang selape hari patang. Sekali kuat kau minantunya dah ndak boleh udah jadi wali nikah dia udah ndak salat dah. Salat lah udah lo dah lah sudahnya nikah kok ranti lo lah wali. Aiko lah biar parah lo. Untuk menikah anak saya. Kenapa salat ini banyak hadisnya? Bangko nak cik saya hadis salat kau. Ada hadis lain-lain. Man taraka salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa man tu siapa? Taraka meninggalkan. Man taraka salah, siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan dengan disengaja, faqad maka qad sungguh huruf takkid, faqad maka sungguh kafirlah dia. Kare hadis nak pak tu kebalo ke cewaknya hadis Nabi. Kok hadis di dong di padang tak ada lah mati kini jadi pecah. Ini hadis Rasulullah. Kafir di sana maksudnya meninggalkan salat, bukan kafir mutlak. Tapi kalau keluarnya dari Islam murtad itu kafir mutlak. Kafir meninggalkan salat, engkar. Ya kan? Berbahaya. Banyak sekali hadis-hadis mengenai salat. Jadi anak-anak remaja kita bu, kalau awak ingin masuk surga sama-sama sekeluarga, kan? Ingatlah taruh mengenai salat. Karena awak ibu awak, ya kan? Memang kadang-kadang ibu-ibu peringatan itu sesuatu apa namanya? Ya kalau orang tidak dapat hidayah juga tidak akan mempannya. Tapi kita mohon ke Allah. Dapat hidayah adalah nak boy Allah. Ya kan? Kalau sayanglah Allah ke Nabi berdoa. Tapi anak Nabi banyak juga yang ingkar. Anak Nabi Adam namanya si Kabil. Ya kan? Anak Nabi Nuh namanya si Kanan. Istri Nabi Nuh ingkar jo, istri Nabi Lut ingkar jo. Tapi ada yang aneh, istri Fir'aun taat. Lakinya kafir kadang, tapi istrinya taat. Istri Nabi Nuh itulah tiba banjir kadang. Itu bukan di Arab tu saja, sampai seluruh dunia direndam banjir. Apa kata Nabi Nuh? Dia walaupun adinda ndak masuk agama ambo ndak lah. Tapi kita kalah bertahun-tahun nikah. Salapiak sakatiduran sabanta sakalang ulu bak tiung je punguang kabau tampak cik tampak berdua. Lahado buah hati awak, buah cinta kasih sayang awak. Naiklah ke kapal ko di nyolamun ombak ndak lantai hangan udah mencalik beko. Itu ibunya ke istrinya padahal kapia. Apa kata istrinya? Nuh, angkok korang ke je kapal buruang tu pagi salah je. Ada ndak kena naik ada je. Atu ada bukit ke dendaki aja. Aman dan dia teh bukit. Ternyata bukit itu juga direndam oleh banjir. Sekarang saya tanya ibu-ibu, andaikan iya ibu ya, andaikan ada di zaman kita ini Nabi, bangga anda ibu balaki Nabi?
Bangga. Manga Nabi RT suami ibu lah kadang nanti. Iya kan? Akalnya lah pakai stempel legit tu. Bu, suami ibu lah pakai stempel lah, banyak orang ke rumah ibu manga. Ayah si John kalau jadi RT. Ada kebanggaan dalam hati. Iya kan? Istri Nabi Nuh tidak bangga. Memang hidayah, tapi walaupun hidayah kita perlu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Harus kita sampaikan ke keluarga. Nah, masuk seruku sama nanti. Salat lah, jangan sia-siakan salat. Itulah jabaran dari ku anfusakum wa ahlikum. Yang kedua apa lagi? Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kalau engkau ingin masuk surga itu, nafkahkanlah sebagian hartamu pada jalan Allah, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Anian untuk sado keluarga awak tu. Ya kan? Nah, sementara kau mau jeli ape 1 ekor kambing kata Nabi bisa untuk 1 keluarga. Jadi jangan lupa ketika mendabiah kambing korban kau untukku dan seluruh anak-anakku ya Allah. Kalau untuk kewajiban nyonyo lah kadang nanti itu lain lolek. Dia anak awak bisa tabao dalam tu ikut berkorban. Ya kan? Malah ada hadis Nabi lagi, ya kan? Yang dalam pengajian dalam AP ini saya catat, ya kan? Saya simpan. Nabi menyembelih korban yang kedua untukku dan untuk umatku. Ya Allah. Jadi tabayang di Nabi ada umat nyoko nanti nan bansai melaki mati. Ndak ada piti sempat untuk membeli kambing. Jadi lah nyok korbanan dari Nabi dulu. Tapi nama mampu jangan dipakai lo itu alasan. Iya kan? Banyak satu sama korban. Awak lah satu nek Nabi dulu aja lah ya. Jangan. Jadi dia alasan itu. Jadi Nabi itu begitu karena mungkin ada terpikir olehnya umatnya yang miskin selama hidup. Bu, ukurannya apa? Kalau apa Android gua kan taruh membeli paket gua. Tu mesok je. Awarangku ya bisa ri berkorban nak satu. Itu harus kita renung-renungkan itu. Saya tidak ikut berkorban. Untuk beli paket taruh ada tiap bulan 60.000, 70.000. Kalau kita buang korban berat. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, sirra wa alaniyah. Korban itu kan tidak bisa disembunyikan, Pak. Itu secara terang-terangan. Ya kan? Apakah kalau orang PKDP Pak di masanya tinggal itu badonce namanya. Nah, sudah mengaji gua, ya kan? Khusus pengajian PKDP, atau tagak seorang tu minta infak tu. Alah tiba seorang tu nantak menangak kajinya ke dalamnya di luar saya masuk tu mantap piti. Nah, dari wang semanda awak 5.000 nyeh je. Ya kan? Acu itu tu. Dia mampu mengaji petang orang beriman. Di Bengkulu. Sawanta tu kumpul piti 75 juta. Nah, orang PKDP di Bengkulu tu ketuanya punya mobil Sanda. Pak Hasan. Itu kelebihan orang Periaman je. Kesatuannya tu di masa tinggal PKDP. Tanggal 15 Januari besok kalau diizinkan Allah, orang PKDP itu rasanya mengundang Bokano ke Surabaya. Ya kan? Jadi sedekah basoraan tu ndak ria. Nan ria tu awak menganggap baso nan punyo itu tu awak.
Orang mukmin dia tidak menganggap harta yang diberikannya itu hartanya, Pak, tapi harta yang disalurkan oleh Allah melalui dia. Jangan ditahan hak orang lain yang ada di kita. Allah mempercayai kita, menyalurkan melalui kita. Jangan ditahan, Pak. Iya kan? Baik secara rahasia kita infak. Sebab yang namanya infak bukan pahala sedepek doh, Pak. Arato tu nyo ganti dia Allah balik. Iya kan? Nyo ganti dia Allah balik, Pak. Rasul ada Pak. Ada contoh di Padang ada rumah makan lamun nombak nama, Pak. Kalau nantu lili tempat narabi jeletak tu di ulak karang. Nah nomor 2 di ulak karang jo di Jalan Ketik Suleman. Itu ndak bisa tamuek-muek orang makan sudah, Pak. Amu saya orang makan kena. Banyak ya rumah makan ada yang sama rasanya tiap orang ke. Asyana mengaraan tu. Ada jalan ke pulang di Pasar Usang, jalan ke ulang dari Padang Bukit Tinggi di Pasar Usang terletak. Itu orang lalu sana ditunggu tu ndak ada pasar sana. Tapi nyo suruh orang singgah di Allah sana makan sekolah. Ya kan? Kenapa? Dia bikin masjid sendiri saja, Pak. Di ujung hotel Pangeran. Atau tiap pagi hari Jumat bara banyak panti asuhan di Padang jo di Padang anyo antan nasi itu. Taruh. Nyo ndak takut karugi dah. Sebab nyo tahu nama dia iko Allah nang ka mengganti al. Akabanyakan iman awak tipih mengenai itu, Pak. Orang ke surau kenapa? Pak mengko banyak nan tamu. Ada alasannya. Kalau ustaz pergi ke surau pitihnya tambah, kalau awak kurang je. Ustaz kan dia kira amplop. Tambah pitih ustaz. Kalau nyo berkurang dek Messi ko tak impak. Akan apa yang menganaknya? Ya lepas ini ibu bapak. Secara lain yo kurang tu mak. Cari lebih ko, yo ganti dah Allah. Lah panjang nak jiwa. Jam cari jam dah. Ambo kalau ada orang menjelik jam gaji, ambo berhenti tu gaji. Itu tanda lah bosan lah panjang lah gaji. Kemudian bapak-bapak ibu-ibu sesudah itu jika iko barek kau Pak, tapi lakukanlah Pak. Jangan merasa barek, lakukanlah iko Pak. Untuk masuk sarugo sekeluarga wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Balihlah kejahatan orang jo kebaikan. Jangan mendandam ke orang nan jahit kawak. Yo barek kau ngelakuin. Luko di pisau tampak darah 2-3 taweh panawa sanang nindak tampak bakeh jo betadin nyo sehat jo. Tapi luko dek lidah sari ubek nyo mandanyui ke ubun-ubun menggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Disangko bulek buah nipah kironyo ampek bapasagi di luar lipek nan tak berubah, di dalam nak cair tiok lagi. Mode itu tiawak tersinggung tapi jangan mandandam ke orang. Balih dengan yang baik. Tak taluk tu Ustaz, Nabi ni misal tu. Ada nantak Nabi. Tak Nabi tu Pak, orang biasa. Siapa tu? Isteri Menteri Mesir. Nama beliau Zulaikha. Tu Al-Quran cerita Pak. Tak ceritakan karang tu. Iya kan? Apa ceritanya? Zulaikha ku kan kana hati kana angkeknya setelah anak angkeknya ke bujang. Anak angkeknya tu Nabi Yusuf. Akan hatinya menjadi Zulaikha ku memang tak barat selisih umurnya je Nabi Yusuf je 4 tahunnya. Nabi Yusuf lah berumur 20, inyo berumur 24. Suaminya laga. Nabi Yusuf pun tak ada orang serancak tu di Lampung ko. Tak ada jalan di Lampung ko, di dunia ko tak ada. Barancaknya kita cerita ambek ko. Cerita ko akurat, cerita Al-Quran. Ada orang bertanya, Zulaikha tu kan hati ke Yusuf Ustaz. Yusuf tu ba'ah.
Kalau Al-Quran ngecek Pak Yusuf kena tilo mendengke itu rancak. Tapi mereka tidak bermaksiat. Allah mengatakan itu saja. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Surat Yusuf. Ambo tidak hafal Quran Pak, tapi itu surat Yusuf. Kalau ada hidayat itu semua kadang juga nak ambo nomor rapi umur itu. Atau tentu di ayat gozare. Di surat Yusuf. Sungguh Zulekha tu dalam cintanya ke Yusuf. Yusuf wa hamma biha babaleh tu Jadi Yusuf tu kan hati lo kemandengkeknya tu. Apakah terjadi maksiat? Tidak. Karena Yusuf calon nabi. Iya kan? Dia diingatkan oleh Allah. Yo kalau cara awak di Minang Pak Yusuf, wang ka jadi nabi atau ka jadi kucing air, itulah. Ambo ndak lo tahu bah perangai kucing air, tapi konotasinya buruk tu. Iya kan? Batu Pak. Dalam Al-Quran, laula ra'a burhana, sekiranya Yusuf ra'a tidak melihat kebesaran Allah, maka dia akan bermaksiat dengan Zulekha tadi. Melihat kebesaran Allah, samojo tolak kampia berantak, nyorem tagak, baki cuy rem tu di jalan, bajajak bantu di aspal. Bu, kalau kita lanjut ini ko berdosa, Bu. Ibu bersuami memang nikah jo mande hangke boleh. Tapi kalau suami ibu ndak ada lai idah ibu ndak sampai. Kini sabar salah ibu dulu. Ba perasaan ibu kambo ambo cuitu lo ke ibu. Iya kan? Nang kata Yusuf ko, nyoba heba pantun di Yusuf. Pantunnya bahasa Mesir ndak dapat dembo. Kita pindah ke bahasa Minang. Luruhlah jalan payo kumbuh, kayu jati batimba jalan. Kok layati sama sungguh, karyang lautan kita nantikan. Pilo lawi ke karyang gosui nenggil. Nan kece Zulekha tadi. Suami yang bonda adodo kok kesempatan dia awak gaji. Yusuf mencelik cuy larinya kepada apa? Karena hatinya sudah dikendalikan oleh Allah. Namanya hidayah. Rupa Zulekha kok kancang larinya. Dapik dia memacik Nabi Yusuf dari punggung. Suaminya tibolo di pintu. Suami ko lah datang je hatinya Pak. Tapi orang ko lapang hati. Nya galak saya. Kerja-kerja kalian meledak kumpor je. Itulah bahasa awaknya. Akarano niatnya ndak kesampean ibu Zulekha ko. Nyo balik-balikan cerita ko. Dah. Udah sampai pai je ndak dah. Ambo nyo gaduh taruh dek si Yusuf. Sabanta ko kalau ndak tiba udah lah nyo perkosa ambo. Ya kan? Tapi Allah hendak membiarkan orang yang benar itu teraniaya. Ya kan? Ada orang yang menjadi saksi Tuan, jangan percaya saja istri Tuan. Ambo mencari caranya mudahnya Tuan. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Itu Al-Quran tu Pak. Jika baju Yusuf robek di dada, fasadaqat, laporan istri Tuan tadi benar. Wa huwa minal kazibin. Yusuf penutup. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Kalau baju Yusuf cabiak dari belakang, itu istri Tuan yang salah. Yusuf benar. Nampak baju Yusuf kok koyak di pung. Katanya ke bininya Pak, hebat menteri ko. Wastaghfiri li zambiki. Capeklah minta ampun dia. Engkau salah. Innaki kunti minal khati'in. Engkau bersalah. Nabi Yusuf nunjuk Pak, ndak ibu sesalah do Pak.
Ambo salah lo Pak. Supaya aman apa pai-pai kamanyo. Iya kan? Masuk salah ambo ke penjara. Jadi tidak kemungkin ibu ke penjara oleh. Jadi masuk penjara tu nya minta di Yusuf. Tapi deknya sabar, balik ke sabar dia gua. Lapis dari penjara tu nya jadi menteri. Ndak dong buat baliho pencitraannya dah langsung sudah engke. Ini Pak. Iya, ndak kebanyakan kan? Kalau Yusuf nang kini tak balik. Jadi menteri baru masuk penjara. Iya kan? Kita tutui rasio koyo kecek rajo. Jangan terbuka keluar malua. Rupa do induk-induk mendengar ke pintu. Induk-induk aku kalau ada cerita kan tak sana artinya tak menyampaikan yang lain. Induk-induk di Mesir. Akambang lah cerita ko di tengah masyarakat samo jo membakar lawak kariang di atas bukit, bate ba baunnya di bawah angin. Malu ibu Zulaikha. Ya kan? Jan berang suaminya ko bijaksana. Jan dibalik jonan buruk ibu-ibu namam pagunjangkan adinda. Baca rohnya dah undang orang ko pulang kita buat makanan lama. Jamunya makan orang namam pagunjang awak tu. Orang namang gibah awak tu, orang namang gosip awak tu undang makan pulang. Jan dandam kenyoj. Itu cerita Quran. Undang dari Zulaikha. Falamma sami'at bimakrihinna. Setelah bosan dia mendengar ocehan-ocehan itu, dibikinnya makanan yang enak, diundang ibu-ibu tu pulang. Lah sudah disuguhi makanan enak tu Pak, kira pade. Nyogi buah-buahan di Zulaikha. Nyogi lo pisau je. Min hunna sikin. Sikin tu sakin di orang Piaman. Pihak bahasa Arab tu. Bahasa Piaman ko banyak meniru bahasa Arab. Sikin, sakin. Hayya je orang Arab. Wayoy. Mama kau galak. Minum lambat je lah ni. Asi ibu 8 balai banyaknya ibu-ibu Pak 8 balai orang akan mengubah buah-buahan. Dikeluaran Yusuf ke di penjara, disuruh pakai rencak-rencak, disuruh lalu ke ibu-ibu mengubah buah-buahan. Kalau lalu Yusuf tu falamma ra'ainahu, sekali lagi ini cerita Al-Quran, maka tak kala mata ibu-ibu itu memandang kepada Yusuf, akbarnahu, gadang angok. Ndak turun-turun mengangu saja. Akibatnya wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan jari mereka. Indak tak sahi do Pak, putui urek jari kuah, ruwehnya kuah ke bawah, ndak terasa sakit. Mengecek je nyoleh. Ma hadza basyaran? Iyo sabana manusia sagagah gogo. Illa malakun karim, ko malaikat go mandak urang go dah. Abara gagah Yusuf tu. Lah ada orang sagagah tu di Lampung go, ndak ada mungkin. Indak kata sai kita kan awaknya lalu. Jadi qatta ini bahasa Arab tu. Lah jadi bahasa awak begini. Qatta tu sakare, qatta memotong, sarawa. Jadi ada sarawa untuk main tenis tu mah. Itu sarawa qatta. Cuma ada orang awaknya tukar jo kotok kan. Bahasa Arab tu qatta. Hurufnya qaf, ta, ain. Qatta. Qatta. Tapi di orang awak lah tukar yo kotok.
cie jari ibu-ibu tu potong tak bado. Lapan balik tu memotong jari cik seorang. Cik seorang. Lapan balik lo jarinya putih. Mengecek Zulekha. Bu, fazalikun nani tumnani fi. Itu ibu nak menuduh hamba kata. Ibu alun sampai 5 minit mencaliak ganteng Yusuf ko. Putih jari ibu tak tahu ibu. Ambo 20 tahun bu. Babawu je nyok siang malam pandai lah ambo mengenalian diri. Besok jangan macam-macam ibu ndak. Anan kecek sepanjang kecek salah jangan ditambah-tambah. Ya kan? Akhirnya orang tu tersungguh minta maaf. Jadi balehlah nan buruk jonan. Baik. Kok nyurigian awak pak di orang. Jangan dibalik orang tu jonan buruk. Biarlah Allah yang membalehnya. Ya kan? Ini ciri-ciri orang yang akan masuk surga itu. Mudah-mudahan jamaah masjid Darul Muslihin masuk surga sekeluarga nanti. Itulah tausiah kita. Besok kita sambung kalau bisa datanglah besok. Ambo selama siko co jangan langau di kuah gajah segala. Kama gajah pai ambo ke sini. Ya kan? Bak kata orang nama undang. Lai dojo suara ambo ko, ya kan? Lai sehat ambo sampai nyolah. Ana bisa ambo sampai. Kalau ada orang salah sepanjang kita mengecek tadi ibu bapak, maafkan ambo dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Jangan disumpah ya ambo, doanya ambo sehat deh. Mudah-mudahan kita kaum muslimin diberkahi oleh Allah, dapat hidayah menempuh jalan lurus sampai mati. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.